Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra dengan NPM 0211222404 dari kelas 5K akan mempresentasikan tentang pelanggaran bisnis dalam PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan Indomie merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panjaya Inti Kusuma dan menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Pelanggaran etika perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis. Kasus yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat berbahaya, yaitu metil paradox-benzoate dan benzoic acid atau asam benzoat, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Kasus Indomie kini mendapat perhatian dari anggota DPR. Komisi 9 akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantina. Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu secepatnya, kalau bisa hari Kamis ini, kata Ketua Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 bulan 10 2010. Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Lanjut Kustantina, tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Menurut Kustantina, Indomie yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie selalu mengacu pada persyaratan internasional tentang regulasi mutu gizi dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codex. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis, sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang ditetapkan. Sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih dalam tahap wajar. Kesimpulan dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tetapi jika dilihat dari suatu sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah salah pahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indonesia yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia, bukan di Taiwan, sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan di Taiwan dengan Indonesia berbeda. Selanjutnya ada saran bagi pihak perindustrian Taiwan agar tidak serta-merta menyatakan bahwa produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi. Apabila ingin melindungi produsen dalam negeri,
pemerintah bisa membuat perjanjian dan kesepakatan yang lebih ketat sebelum dalam proses ekspor dan impor. Karena kasus tersebut berdampak besar bagi produk Indomie yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara lain yang negaranya memperdagangkan Indomie asal Indonesia. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.